Teman-teman, kita kembali bersama dengan Mr. Worka yang akan kembali membahas Donghua Swallowed Star ke-182. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng dan tim Taiwu terlibat dalam pertarungan yang begitu menegangkan. Kodok hijau yang sempat dikalahin datang lagi sambil bawa makhluk-makhluk kuat yang berasal dari ras demon. Di antaranya bahkan ada yang berasal dari keluarga kerajaan. Untuk bisa menang pada akhirnya Luo Feng mesti menunjukkan kekuatannya yang sangat sanggup buat menghancurkan lawan-lawannya. Dibantu dengan Star Devouring Grass alias tanaman rumput pelahap bintang. Setelah pertarungan Luo Feng harus berpisah dengan tim Taiwu. Luo Feng bakalan solo di medan pertarungan luar angkasa, teman-teman. Destinasi medan perang yang akan Luo Feng kunjungi adalah Pulau Kabut Pasir yang lokasinya tak jauh dari benua utama Yanji. Pulau Kabut Pasir memiliki lokasi geografis yang sangat baik, dan karena pulau tersebut diselimuti oleh kabut sepanjang tahun, tempat itu menjadi lokasi yang sangat pas bagi para petarung buat membangun markas persembunyian. Sehingga Pulau Kabut Pasir yang begitu strategis menjadi rebutan berbagai ras. Kalau dibandingkan dengan benua utama Yanji, Luo Feng yakin pasti musuh yang bisa dijumpai di sana bakalan lebih sedikit dan juga lebih lemah. Sangat cocok buat dijadiin batu loncatan sebelum memasuki benua utama. Jadi Luo Feng menetapkan Kabut Pasir sebagai langkah awal baginya untuk mengumpulkan pengalaman serta informasi yang dibutuhkan. Luo Feng kemudian minta Babata buat cari tempat nginap dulu di sana. Ketika pesawat Luo Feng mulai memasuki benua Pulau Kabut Pasir, Babata yang lagi molor mendapati suara alarm peringatan. Dengan begitu bersemangat, Babata langsung kasih tahu Luo Feng yang lagi meditasi kalau AI tersebut mendapatkan sesuatu yang sangat menarik. Karena di antara para pasukan manusia yang lagi berperang ada sosok yang sangat Luo Feng kenali, dan dia adalah Bang Nolan. Siapa sangka di medan perang luar angkasa yang begitu luas, Bang Condet malah bisa ketemu lagi sama musuh lamanya itu. Apa ini yang dinamakan dengan takdir? Luo Feng masih ingat dulu Bang Nolan menggunakan keluarganya dan para bawahannya untuk mengancam Luo Feng dan membunuh warga bumi. Kira-kira kejadian tersebut 4000-an tahun yang lalu. Setelah hidup cukup lama, Luo Feng janji kalau hari ini akan jadi hari kematian Bang Nolan Shan. Situasi di permukaan sendiri saat itu sedang terjadi pertempuran dengan skala menengah antara legion manusia dengan ras demon. Ras demon yang punya tubuh fisik lebih besar mendominasi arah jalannya pertarungan. Tapi bukan berarti pihak manusia nggak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Di antara banyaknya ras demon yang terdapat di tengah medan perang, ada satu makhluk yang menyita perhatian Luo Feng, dan itu adalah naga berkepala dua yang disebut sebagai Time Space Beast. Dia adalah salah satu dari 18 keluarga kerajaan ras demon. Makanya di dalam perang yang berlangsung, keberadaannya saja dapat membuat moral pasukan meningkat. Time Space Beast juga sangat kuat. Mata peraknya dapat mempengaruhi waktu, sedangkan mata emasnya dapat mempengaruhi ruang. Dan ketika keduanya digunakan secara bersamaan, kekuatan domain hukum ruang dan waktu miliknya akan menjadi berlipat ganda kuatnya. Makanya di dalam pertarungan yang sedang berlangsung, meskipun pihak manusia melepaskan hujan serangan ke arahnya, Time Space Beast sama sekali nggak kena satupun serangan. Dia dapat menghindarinya dengan begitu mudah. Bahkan dia juga bisa memberikan serangan langsung kepada pihak manusia dengan cukup mudah pula. Kehadiran Time Space Beast menjadi momok menakutkan bagi para manusia yang kini sedang didorong mundur. Formasi perang yang telah dibentuk juga sudah terlihat mulai mengalami keruntuhan. Di antara para pejuang yang lagi pada sibuk baku hantam, kita akan diperlihatkan sebentar dengan Bang Nolan yang lagi disundul-sundulin sama mamut besar dari ras demon. Tapi Nolan gak mokai karena dia dapat bantuan dari rekan-rekannya di medan perang tersebut. Rekan-rekan yang sudah berbagi kehidupan sama dia di sana. Saat itu Bang Nolan sudah mencapai World Master tingkat ketiga. Luo Feng tidak menyangka masih ada saja orang yang mau menjadi tameng daging buat orang licik kayak gitu. Belum tahu aja sifat aslinya. Pada saat itu, walaupun pesawat Luo Feng sudah menghilangkan keberadaannya, tapi komandan pasukan manusia yang sedang terlibat dalam peperangan meminta bantuan dari Bang MC yang berhasil mendeteksinya. Babata yakin kalau si komandan perang pasti dapat lokasi Luo Feng dari sistem aliansi perusahaan virtual karena badannya udah pegel-pegel.
pengen dibacok, Luo Feng akhirnya setuju buat ikut perang, bantu para pejuang manusia yang lagi pada kesusahan. Di tengah-tengah peperangan, Bang Nolan yang udah nggak kuat lagi buat berantem lawan musuh-musuh yang kuat, kemudian pura-pura kesakitan. Sementara kedua rekan seperjuangannya terus maju, padahal mereka juga lagi kesakitan. Ketika kedua rekannya itu pergi, Bang Nolan malah berniat buat melarikan diri dari sana. Bertahan hidup adalah yang paling utama baginya. Kalau soal rekan seperjuangan yang rela berkorban buat dia sih, hubungan kayak gitu bisa dibangun lagi nanti selama dia masih hidup. Nolan bener-bener egois. Di tengah amukan yang dilepaskan oleh Time Space Beast yang menyemburkan serangan lasernya buat ngalahin banyak pejuang, sang komandan meminta kepada pasukannya buat terus bertahan karena bala bantuan sebentar lagi bakalan sampai di sana. Si komandan percaya jika bala bantuan yang akan segera datang itu sangat kuat. Akan tetapi ketika Luo Feng yang meluncur sendirian di udara menampakkan dirinya, si komandan langsung ceming gara-gara bala bantuan yang datang ternyata cuma level World Master. Udah gitu sendirian pula. Padahal peralatan si komandan yang menghubungi Luo Feng sebelumnya sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Dia mengira orang tersebut pasti sosok Master Super Strong. Taunya cuma World Master. Tapi jangan salah, beliau tuh MC yang dari awal udah ditakdirin buat menang. Suara Luo Feng yang menggema di udara menarik perhatian Time Space Beast. Dan di awal kehadirannya Luo Feng gak pakai basa-basi. Dia langsung pakai jurus pertama dari Beast God Armament yang bernama Beast God Descent. Turunnya sang dewa binatang memberikan tekanan yang begitu kuat. Bahkan bagi para immortal yang terlibat dalam peperangan tersebut, tekanan yang bikin mereka pada nempel di permukaan tanah. Mengangkat satu jari pun susahnya bukan main. Namun di antara semua makhluk di sana, Time Space Beast yang bisa menggunakan hukum ruang dan waktu bisa melakukan perlawanan, bergerak meskipun dengan cukup memaksa, dan bahkan mencoba untuk menargetkan serangannya kepada Luo Feng. Menyaksikan musuh kuat yang menghampirinya, Luo Feng menyeringai, seakan memang momen itulah yang sudah dia tunggu-tunggu. Ketika kedua domain saling berbenturan, Luo Feng memperbesar domain miliknya untuk melahap kekuatan musuh, mengirimkannya menuju proyeksi dunia batin Behemoth. Dan gak pakai basa-basi, pas musuh masuk ke dalam proyeksi, Luo Feng melepaskan cakar perobek langit buat ngerobek-robek tubuh Time Space Beast cuma dengan satu gerakan. Ketika salah satu kepala naga musuh jatuh di permukaan, para pejuang mulai mempertanyakan sebenarnya siapakah sosok World Master satu itu. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan harusnya hampir setara sama Immortal tingkat King. Begitu kuat, begitu mengerikan. Untung saja teman. Namun pertarungan masih belum berakhir. Time Space Beast yang tubuhnya terbagi menjadi beberapa bagian kembali bersatu dan pulih seperti sebelumnya seakan tidak terjadi apa-apa. Di arah kejauhan di balik batu yang dipakai buat ngumpet, Bang Nolan berpikir kalau saja dia bisa menjalin hubungan sama sosok World Master yang sangat kuat itu, pasti di masa depan dia nggak harus takut lagi sama Luo Feng. Tapi Bang Nolan langsung melongo. Pas dilihat-lihat lebih seksama, taunya World Master kuat yang muncul dan memberikan bantuan itu ternyata adalah Luo Feng. Pertemuan yang mengsialkan. Padahal selama 4000 tahun ini Bang Nolan masuk ke medan perang luar angkasa ya tujuannya ya cuma buat menghindar dari Luo Feng. Dan sekarang bukan cuman ketemu, Bang Condet yang udah nemuin keberadaan Nolan sekarang juga menjadi sangat kuat. Bang Nolan yakin kalau Luo Feng pasti berniat mau membunuhnya. Tapi meskipun merasa sangat ngeri, Nolan gak bakalan mundur, apalagi bersembunyi, sebab terdapat peraturan militer yang menyatakan bahwa seorang pejuang tidak diperbolehkan untuk membunuh rekan seperjuangannya selama berada di medan peperangan luar angkasa. Terus berada di dalam militer dan berada di bawah mata semua orang. Dengan cara itulah Nolan yakin dia bisa terus hidup, sebab Luo Feng tidak akan bisa menyentuhnya. Luo Feng juga sudah tahu sama peraturan satu itu, tapi setiap aturan pasti ada celahnya, dan dia akan mencarinya. Pas lagi gelut sama Time Space Beast, musuh mengeluarkan semburan laser dan Luo Feng belokin serangannya pakai robekan dimensi cakar perobek langit. Wah, langsung dapat inspirasi nih beliau. Nolan yang sebelumnya sembunyi kembali berantem. Sementara Luo Feng, dia yang sudah ngunci posisi Bang Nolan, mantulin semburan laser musuhnya yang khusus dipersembahkan kepada musuh lamanya. Dan ya,
Kasihan sekali Bang Nolan, dia harus mokai tak tersisa karena kena serangan Time Space Beast yang dipantulin Bang Condet dengan sengaja. Kasihannya sebentar saja ya, karena pertarungan masih belum selesai. Luo Feng kembali ngerobek-robek musuh jadi beberapa bagian, tapi musuhnya bisa kembali pulih dengan cepat. Pada serangan lanjutannya, Luo Feng kemudian mengerahkan rumput pelahap bintang, meremukkan Time Space Beast sampai benar-benar hancur ke core-core-nya, bikin makhluk tersebut nggak bisa regenerasi dan hidup lagi seperti sebelumnya. Luo Feng juga sekalian melibas para ras demon yang tersisa pakai rumput pelahap bintangnya. Di tengah situasi yang kurang menguntungkan, tanaman tersebut muncul dan mulai melilit kaum ras demon, membawa pihak manusia pada kemenangan. Yang terpenting bagi Luo Feng saat itu adalah di tengah kesibukan dalam peperangan yang terjadi, bahkan sama sekali tidak ada yang memperhatikan kematian Bang Nolan, apalagi Luo Feng jadi MVP dalam pertarungan tersebut. Setelah pertarungan berakhir, kedua komandan memberikan hormat dan nampak begitu respect kepada Luo Feng. Yezu dan Shufan namanya. Keduanya adalah komandan Legion 02651 di medan perang ke-7 ini. Dari kedua komandan tersebut pula Luo Feng akhirnya mendapati jika di dalam benua Yanji konon katanya tersimpan harta karun yang ditinggalkan oleh para penduduk asli kuno benua tersebut di masa lampau. Dan itulah alasan kenapa para petarung dari berbagai ras mencoba untuk datang ke tempat tersebut. Sedangkan di Pulau Kabut Pasir yang Luo Feng singgahi, terdapat 12 keberadaan terkuat yang memegang tahta kekuasaan, disebut sebagai 12 Marquis. Dan Luo Feng harus mengalahkan mereka terlebih dahulu, supaya punya peluang yang lebih tinggi untuk memperebutkan harta karun yang katanya masih konon tapi. Ceritanya 100 tahun sudah berlalu, Luo Feng bertempur hidup dan mati dengan para pejuang dari berbagai ras yang berbeda-beda berkali-kali. Gara-gara Luo Feng sering pakai rumput pelahap bintang level immortalnya yang kuat, secara bertahap pula Luo Feng mulai dikenal dan kehadirannya mulai ditakutin sama ras asing di Pulau Kabut Pasir. Tak lupa pula Luo Feng mengasah pengalaman bertarungnya. Sekarang dia sudah bisa menggabungkan kekuatan Dewa Binatang dengan teknik berpedang Seven Shadow Blade, yang setelah disempurnakan terciptalah jurus ulti yang namanya Seven Absolute Blade. Pas Luo Feng lagi latihan sama Behemoth yang udah pakai baju, Babata tiba-tiba memberikan laporan kalau 9 miliar kilometer dari lokasi mereka sekarang, di sebuah pedalaman pegunungan, ada sekelompok immortal ras asing yang berafiliasi sama ras Rangga. Mereka kini sedang berhadapan dengan ras manusia. Dan ternyata para manusia yang lagi terlibat dalam pertarungan tersebut dikalahkan dengan cukup telak. Salah satu dari mereka yang selamat bahkan rela bersujud dan menyerahkan hartanya kepada musuh asalkan bisa selamat. Kelompok musuh berisikan 12 orang immortal, gabungan dari ras bintang sama ras kau. Pikir Luo Feng kayaknya mereka bakalan pas nih buat mencoba-coba teknik barunya. Suku Kau yang punya tubuh logam dan batu kemudian main-mainin manusia yang mohon ampunan kepadanya, memerangkapnya sampai mokai di dalam gumpalan batu hitam dengan bobot super berat. Mereka pada tertawa setelah melihat manusia yang minta ampunan dan pada akhirnya tetap dilibas juga. Seorang pejuang dari ras bintang pun menyelah, menyuruh agar para batu itu jangan terlalu arogan. Kalau mereka sampai ketemu sama World Master pelahap bintang maka habislah. World Master pelahap bintang adalah julukan buat Luo Feng, sosok yang mulai aktif 100 tahun yang lalu dan dikabarkan kekuatannya setara sama 12 Marquis Pulau Kabut Pasir. Para batu itu yakin kalau World Master pelahap bintang itu cuma orang yang levelnya lebih rendah dan bisa kuat karena mengandalkan tanaman immortalnya, jadi dia masih tidak bisa dibandingkan sama 12 Marquis. Para batu itu pede, selama mereka bergabung sebagai pejuang immortal mereka pasti bisa menghabisi si World Master pelahap bintang itu. Tak berselang lama, suara Luo Feng tiba-tiba menggema di dalam kabut yang mengepul di udara dan berkata, daripada ngoceh-ngoceh dari belakang, mending mereka langsung baku hantam air dari depan. Hentakan dari kekuatan Luo Feng menghancurkan dinding gunung di area belakang musuh. Menyadari kehadiran sang World Master pelahap bintang, pejuang dari ras bintang memberikan hormat, berkata kalau mereka nggak mau musuhan sama Bang MC dan memintanya buat pergi saja. Tentu saja Luo Feng gak bakalan biarin mereka pergi, terlebih mereka adalah orang-orang yang berada di bawah kubu ras Rangga. Dikatakan bahwa ras bintang
merupakan makhluk yang pandai membentuk ulang tubuhnya. Sedangkan ras Kau, karena tubuhnya tercipta dari logam dan batu, pertahanan mereka jadi sangatlah kuat. Di antara para bawahan ras serangga yang ada, mereka termasuk dalam ras terbaik. Ancaman besar bagi ras manusia yang harus dimusnahkan. Para batu memang cukup arogan, tapi Luo Feng yang muncul seorang diri di depan kelompok immortal juga nggak kalah arogannya. Lalu, siapakah yang bakalan menang di antara orang-orang sombong ini? Pemahaman Luo Feng tentang kekuatan Dewa Binatang sudah semakin mendalam. Sebelumnya cuma cahaya emas saja yang terlihat, tapi sekarang bentuk Dewa Binatangnya juga sudah mulai terlihat. Pas immortal di pihak musuh bisa Luo Feng masukin ke dalam proyeksi dunia batin dengan cukup mudah. Sementara musuh yang dilahap di dalamnya melakukan berbagai macam serangan, mencoba menghancurkan proyeksi dunia batin yang dibikin sama Luo Feng dan coba untuk mencari jalan keluar. Mereka malah dilahap sama Dewa Binatang. Walaupun cuma sekedar proyeksi saja, kekuatan Dewa Binatang itu real. Sudah berakhir saja, padahal baru mulai. Sangat membosankan, kata Luo Feng. Dan itulah ending dari Swallowed Star kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih mau nontonin, apalagi sampai menit terakhir. Tinggalkan komen dan tinggalkan like. Tinggalkan jejak apapun kalau kalian suka dengan serial ini. Bye.